Halo teman-teman semua, teman-teman di Hattrick, teman-teman di Atmosfer, dan teman-teman di luar sana yang mungkin lagi ikutin pembahasan kita hari ini. Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Kalau nggak penting buat keluar rumah, stay di rumah aja. Kalian bisa minum vitamin kalau perlu, jaga kondisi badan kalian, jaga kesehatan kalian. Nah, hari ini aku mau share firman Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di momen saat ini Engkau turut bekerja Tuhan. Engkau nggak tinggal diam Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan Tuhan bisa jadi berkat bagi kami, jadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Di momen seperti ini, nggak jarang kita sebagai anak muda mempertanyakan iman kita. Mungkin sebagian dari kalian gak peduli tentang apa yang terjadi, sebagian dari kalian malah bodoh amat tentang apa yang terjadi, atau mungkin sebagian dari kalian malah seneng karena harus di rumah terus, gak harus keluar-keluar, sekolah bisa dari rumah, atau mungkin sebagian dari kalian sebel karena kalau di rumah terus malah dimarahin papa mama, pengennya cepet-cepet virus ini selesai, kalian bisa sekolah, ketemu sama teman-teman. Nah, di momen kayak gini, momen krisis seperti ini bisa jadi momen kita untuk menemukan iman sejatinya kita. Di momen kayak gini, banyak pertanyaan muncul yang bisa menggoyahkan iman kita. Dengan adanya virus corona yang gampang menular, gampang tersebar di mana-mana, beberapa pertanyaan muncul. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu nyata? Di masa kayak gini, apakah Tuhan itu pegang kendali? Apakah Tuhan dapat diandalkan? Seringkali kita berdoa sama Tuhan, apakah Tuhan bisa jadi solusi buat mengatasi semua masalah ini? Nah, hari ini kita mau belajar, bisa nggak sih kita ini mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan? Can I trust God? Ada satu tokoh Alkitab yang aku mau ngajak semuanya kita belajar bersama-sama dari tokoh ini. Tokoh ini banyak menginspirasi kita semua pada zamannya, bahkan di zaman kita sekarang. Dia sudah melewati banyak musim kehidupan, krisis demi krisis dia lewatin. Kalau bicara soal peperangan, teror, kelaparan, dia sudah bisa melewati itu semua. Bahkan di masa kejayaannya ketika dia jadi raja, pada waktu kejayaannya pun dia mengalami krisis, tapi dia berhasil lewatinya itu karena dia berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nama orang ini adalah Daud. Mungkin buat teman-teman yang udah Kristen lama, tahu siapa Daud ini, kalian udah sering dengar ceritanya, cerita hebatnya di Alkitab. Kalian udah mungkin sampai bosan dengar ceritanya. Tapi buat teman-teman yang baru, it's okay, kita ikutin pelan-pelan. Nah, ini yang Daud tulis di firman Tuhan ketika dia mengandalkan Tuhan, bagaimana dia percaya sama Tuhan. Ini yang Daud share di Mazmur 28, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah, dari ayat ini kita belajar, Daud mau share tentang pengalamannya mengandalkan Tuhan. Dikatakan di kalimat yang pertama, dikatakan bahwa terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan dengar apa yang menjadi doanya Daud. Nah, kita bisa belajar kalau Tuhan pun juga dengar doa kita. So, kali ini kalau kita punya permohonan apapun, doa sekecil apapun permintaan kita, minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Karena Tuhan dengar doa kita. Kalian bisa doa sama Tuhan setiap saat. Tuhan itu mau dengerin doa kita. Kalian bisa doa buat diri kalian, kalian bisa doa buat keluarga kalian, kalian bisa berdoa buat bangsa ini, berdoa buat dunia ini, semoga virus ini pun cepat kelar, cepat selesai. Kalian bisa doa kayak gitu. Nah, mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman bisa bilang kayak gini, Kak, aku ini sudah doa, tapi kok seakan-akan doaku gak dijawab. Kok seakan-akan itu Tuhan tuh diam aja. Aku udah doain kondisiku sekarang, tapi kok kondisiku juga gak berubah. Kok kayak gak dijawab sama Tuhan.
Nah, pertanyaan kalian, pernah nggak sih Daud itu ngalamin kayak gini? Yes, Daud pernah ngalamin kayak gini. Nah, di momen Daud ngalamin kayak gini, ini yang dia tulis di Mazmur 27, ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama Mazmur 27, ayatnya yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar. Di momen kita menunggu jawaban dari Tuhan, diajarkan apa? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kita belajar untuk percaya sama Tuhan. Belajar percaya menanti jawabannya Tuhan. Menantikan Tuhan, menantikan apa? Menantikan waktunya Dia, menantikan kehendaknya Dia, kehendak yang terbaik dari Dia, menantikan rancangan yang terbaik dari Dia. Karena seringkali kita manusia memikirkan rancangan, tapi rancangan manusia pun bakal kalah sama rancangan Tuhan, karena rancangan Tuhan lebih baik daripada rancangan manusia. Ada satu teks yang aku mau ngajak kita semua baca. Even in a waiting moment, God still hears you. Di momen kita menunggu jawaban dari Tuhan, Tuhan tetap dengar doa kita. Di ayat yang berikutnya, di kalimat yang berikutnya dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. God is our strength and shield. Nah, teman-teman tahu perisai tidak? Teman-teman tahu tameng? Nah, kalau kalian lihat Avenger, ada Captain America megang tameng bentuknya bulat. Nah, itu namanya tameng. Nah, itu sama halnya kayak waktu Daud pakai tamengnya. Mungkin bentuknya beda. Mungkin waktu zamannya Daud, bentuk tamengnya itu kotak, persegi panjang. Nah, tapi fungsinya tameng ini sama. Fungsinya tameng ini berfungsi buat ngelindungi diri dari serangan musuh, dari tombak, dari api, dari apapun yang tajam yang bakal nyerang dirinya. Ini fungsinya tameng. Nah, teman-teman bisa bayangkan enggak seberapa sering Daud ini pakai tamengnya? Kenapa kok Daud bisa tulis Tuhan adalah kekuatan dan perisainya? Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kenapa Daud bisa tulis kayak gini? Karena pada saat itu Daud pun sudah akrab dengan yang namanya perang. Kakak-kakaknya, saudara-saudaranya adalah prajurit perang. Bahkan di Alkitab ketika dia berhasil mengalahkan Goliat, dia pun kalau namanya udah berhasil mengalahkan musuh, namanya semakin dikenal, dia bakal dipercaya. Nah, banyak peperangan yang mungkin dia dipercaya buat ngalahin musuh. Dia udah akrab banget sama yang namanya perang. Nah, tameng itu berfungsi buat ngelindungin dirinya. Nah, ketika Daud perang, ketika di momen-momen kayak gitu, ketika Daud lihat Tuhan, dia sadar siapa yang jadi kekuatan dan perisainya dia. Kalau Tuhan itulah kekuatan dan perisai sejatinya dia. Kalau kita bisa belajar dari Daud, kita ngerti siapa yang jadi kekuatan dan perisai kita. Kita sadar kalau Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Belajar dari Daud untuk selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan itu kekuatan dan perisai kita. Nah, mungkin kita nggak lagi perang kayak Daud. Kita bahkan nggak lagi dalam masa pertempuran, tombak-tombakan. Enggak. Tapi kita lagi di momen krisis. Ketika ada virus corona yang menyebar. Nah, kita harus tahu siapa yang jadi kekuatan dan perisainya kita. Tuhan itu kekuatannya kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Apa yang kita bisa lakukan kalau kita udah tahu Tuhan itu dengar doa kita? Kita tahu kalau Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Yang bisa kita lakukan adalah pray to God. Doa sama Tuhan. Seperti yang tadi aku bilang, doa sama Tuhan karena Tuhan itu dengar doa kita. Mungkin teman-teman tanya kayak gini, Kak, terus apa jawabannya kok seakan-akan Tuhan itu nggak jawab doa kita? Nah, teman-teman perhatikan ini baik-baik. Hanya karena kelihatan Tuhan itu nggak jawab doa kita, seakan-akan Tuhan nggak jawab doa kita. Seakan-akan Tuhan itu diam aja, bukan berarti Tuhan nggak dengar doa kita.
Just because you think he is silent doesn't mean he's not listening. Di masa menunggu ini, menunggu jawaban dari Tuhan, yuk kita ngerti yuk kalau misalnya Tuhan pun dengar doa kita. Belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Wait for His time. Wait for His best will. Wait for His better plan than our plan. Nah, yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah be wise. Kenapa kok harus be wise? Kenapa harus bijak menghadapi persoalan ini? Di momen-momen kayak gini, jadi bijak itu penting banget. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi 1 bulan ke depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Kita nggak bakal tahu. Yang bisa kita lakukan adalah jadi bijak. Bijak dalam hal apa? Dalam segala hal. Daud pakai tamengnya, itu juga nggak main-main. Dia juga bijak pakai tamengnya. Ketika Daud pakai tamengnya, dia tahu kekuatan tamengnya itu seberapa. Tamengnya ini kuat buat apa, nggak kuat buat apa. Tamengnya bakal hancur kalau kena apa, dia tahu, dia bijak. Nah, kenapa kita nggak belajar juga untuk jadi bijak? Karena kita tahu kalau Tuhan itu memang kekuatannya kita. Tuhan adalah kekuatan dari segala kekuatan. Nah, tapi Tuhan juga titip satu hal ini, satu shield buat kita semua, yaitu hikmat kebijaksanaan. Belajar berhikmat dalam momen-momen kayak gini. Hikmat dalam hal apa aja? Hikmat dalam hal kita mengatur keuangan kita, berhikmat dalam kita mengatasi situasi yang ada, berhikmat dalam cara kita bertindak, berperilaku, berpikir akan hal sesuatu, berhikmat dalam segala hal. Di momen kayak gini, sekali lagi, be wise, jadi bijak. Nah, yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah fill your days with thanksgiving. Daud tahu siapa yang jadi tempat perlindungannya. Daud tahu siapa tempat kekuatannya dia, perlindungan sejatinya dia. Daud tahu Tuhan dengar doanya. Dikatakan di ayat yang 7 tadi di Mazmur 28, sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Nah, di momen kayak gini, mungkin ketakutan bisa melanda kita. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi aku mau ngajak semuanya di momen kayak gini, yuk jangan fokus ke dalam yang buruknya aja, tapi fokus sama kebaikan Tuhan. Fokus apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, apa yang Tuhan sudah lakukan buat keluarga kita. Fokus sama kebaikannya Tuhan. Ini yang jadi pilihan kita saat ini. Kalian mau pilih takut, atau sama yang kayak dikatakan Daud tadi di ayat yang ke-7 tadi, kalian mau pilih takut, atau kalian pilih bersyukur kepadanya. Beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kalian bisa pilih, mau pilih takut atau kalian pilih untuk menyembah Tuhan. Worry or worship, fear or faith. Kalian yang pilih hari kalian mau diisi dengan teror or thanksgiving. Ini yang jadi pilihan kita. Kalau mungkin teman-teman tanya, di momen kayak gini, apakah Tuhan dapat diandalkan? Jawabannya, yes, Tuhan dapat diandalkan. Apakah Tuhan dapat dipercaya? Yes, Tuhan dapat dipercaya. Tuhan bisa dipercaya untuk mengatasi hal ini. Tuhan bisa kita percaya untuk kita bisa lewati masa krisis ini. Daud aja loh, udah lewatin krisis demi krisis semenjak dia muda. Bahkan di momen dia jadi raja pun dia bisa melewatin krisis itu karena dia ngandalin Tuhan. Tuhan nyertain kehidupannya Daud. Nah, Tuhan yang sama yang nyertain Daud adalah Tuhan yang sama yang nyertain kita juga. Tuhan gak bakal tinggal diem kok di masa-masa kayak gini. Tuhan juga sertain kita. Daud sudah saksikan kalau Tuhan pun dengar doanya. Daud juga saksikan kalau Tuhanlah kekuatan dan perisai sejatinya dia. Kenapa kita gak belajar dari Daud? Belajar untuk percaya dan mengandalkan Tuhan.
Doa sama Tuhan karena Tuhan dengar doa kita. Percaya sama Tuhan karena Tuhan itu kekuatan dan perisai sejatinya kita. Nah, respon kita hari ini yang bisa kita lakukan, doa sama Tuhan, sekali lagi, bukan berarti kalau doa seakan-akan nggak dijawab, bukan berarti Tuhan nggak jawab. No. Seakan-akan nggak terjadi, kondisi nggak berubah, bukan berarti Tuhan nggak diem aja, tapi Tuhan itu menantikan waktu yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Hanya karena kelihatannya Tuhan itu diem aja, bukan berarti Tuhan itu nggak dengar doa kita. Tuhan selalu dengar doa kita. Di momen kita menunggu, belajar percaya sama Tuhan. Percaya sama waktunya Dia, percaya sama kehendaknya Dia, percaya sama rancangannya Dia. Yang bisa kita lakukan akhir-akhir ini, be wise, jadi bijak. Jadi bijak itu penting. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya nanti. Kita nggak tahu dalam 1-2 bulan ke depan bakal terjadi apa. Nah, mulai hari ini, coba deh kalian bijak dalam cara kalian mengatur keuangan kalian, mengatur waktu kalian, mengatur situasi yang ada, cara kalian menghadapi situasi, cara kalian bertindak, cara kalian berpikir. Belajar untuk bijak. Yang terakhir, isi hari kalian dengan thanksgiving. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan berterima kasih sama Tuhan, menyembah Tuhan. Ingat, fokusnya boleh kita khawatir, boleh kita takut, tapi fokusnya bukan kepada virus corona yang menakutkan, tapi fokusnya kepada kebaikan Tuhan. Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan buat kehidupan kita? Apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kehidupan kita? Di momen kayak gini aku mau ngajak semuanya buat kita berdoa bersama-sama. Yuk kita pejamkan mata yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan. Dan kami belajar kalau Tuhan selalu dengar doa kami Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya Tuhan akan apa yang terjadi Tuhan kalau ini seturut dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami mau menunggu waktunya Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk lebih berhikmat lagi menghadapi masalah-masalah yang ada dalam beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Tuhan, kasih kami hikmat, kebijaksanaan. Kami percaya Tuhan, dari kebijaksanaan ini adalah wujud kami mengandalkan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati kami Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Kau melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi bangsa ini dan melindungi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin.